Ada 5 hukum semesta yang gak populer tapi bekerja di balik layar ketika lo visualisasi. Pertama, hukum kemurnian niat. Semakin jernih niat lo, semakin cepat realitas menjawab. Tapi kalau niat lo masih tercampur ambisi ego, semesta bakal kirim ujian dulu buat ngebersihin lo. Kedua, hukum pantulan batin. Apapun yang lo rasain secara terus-menerus akan tercetak sebagai realitas. Bukan apa yang lo omongin, tapi apa yang lo rasain diam-diam saat sendirian. Ketiga, hukum energi turun naik. Rezeki nggak selalu stagnan. Ada saatnya naik, ada saatnya diuji. Visualisasi bukan buat menghindari turun, tapi buat lo tetap naik bahkan ketika grafik hidup lo goyang. Keempat, hukum penghubung tak kasat mata. Kadang lo visualisasiin sesuatu, tapi yang datang bukan itu. Kenapa? Karena semesta lebih paham struktur koneksi yang harus lo lewatin dulu. Visualisasi lo bisa jadi titik awal, tapi rutenya mungkin diputer dulu biar lo siap. Kelima, hukum tak terucap. Doa paling kuat bukan yang lo lafalin, tapi yang lo tanemin di hati dan lo jalani dalam hidup lo. Ketika lo ngelakuin tindakan dari tempat batin yang yakin, itulah doa yang gak perlu suara. Lo harus ngerti, dunia tak terlihat itu kayak coding. Visualisasi lo adalah skrip, tapi semesta yang kompilasi. Dan seringkali, hasilnya lebih dahsyat dari yang lo minta. Atau justru beda banget, tapi ternyata itu yang lo butuhin. Gue pernah nemu kisah spiritual preneur muda, baru bangun bisnis digital product. Dia tiap hari visualisasiin closing ratusan juta. Tapi yang datang malah pembatalan, drama partner, bahkan akun kena hack. Frustrasi banget. Tapi setelah dia sabar dan terus jaga visualnya sambil merapikan niat, 3 bulan kemudian dia dapat koneksi besar yang bantu sistematisasi usahanya. Rezekinya datang lewat jalur yang sama sekali nggak dia bayangin. Dan sekarang dia ngaku, visualisasi gue waktu itu terlalu kecil. Allah kasih yang lebih gede. Itu bukti. Dunia tak terlihat tuh bukan tempat buat ngemis, tapi tempat buat ngekalibrasi diri lo. Lo bukan narik uang, tapi narik versi lo yang pantas dapat uang. Dan satu hal yang sering bikin gagal, visualisasi yang terlalu obsesif. Karena ketika lo terlalu maksa, vibrasi lo jadi butuh, jadi takut, jadi penuh kontrol. Dan semesta nggak bisa kerja di frekuensi itu. Tapi pas lo udah yakin, tenang, dan ngelepas, boom, tiba-tiba aja semua datang seolah nggak dicari karena sebenarnya bukan uang yang datang. Tapi lo yang udah sampai di titik frekuensi di mana uang emang udah nungguin lo dari tadi. Jadi inget, teknik visualisasi itu bukan trik cepat kaya, tapi jalan pulang ke jati diri lo yang sebenarnya. Makhluk yang ditanam di bumi, tapi dikasih blueprint ilahi buat menciptakan kenyataan. Oke, sekarang kita akan hajar habis semua mitos yang bikin lo gagal paham soal visualisasi. Karena jujur aja, banyak banget omongan manis di luar sana yang justru ngebuat teknik ini jadi kayak halu kolektif berjamaah. Lo disuruh ngebayangin jadi miliarder, sambil rebahan, minum kopi, terus berharap semesta kasih kejutan. Lah, itu bukan visualisasi, itu ngelindur. Antitesis pertama, visualisasi bukan pelarian dari kenyataan. Banyak orang salah kaprah. Mereka ngebayangin hidup ideal cuman buat kabur dari hidup yang lagi susah. Mereka pikir kalau udah cukup sering ngelamun sambil nulis jurnal, semua masalah bakal kelar. Padahal, visualisasi itu bukan buat ngelupain realitas, tapi buat nguatin lu ngadepin realitas dengan cara baru. Kedua, visualisasi tanpa tindakan adalah delusi spiritual. Lu nggak bisa mimpiin duit dateng tanpa siap megang tanggung jawabnya. Semesta nggak kasih rezeki karena lu merengek dengan rasa kurang, tapi karena lo udah bener-bener siap nerima dengan vibrasi utuh. Tindakan lo itu bukti bahwa lo percaya, dan tindakan itu munculnya dari arah niat. Visualisasi itu bukan pengganti usaha, tapi arah dari semua usaha. Ketiga, visualisasi bukan mantra ajaib yang berlaku universal. Ada orang yang visualisasiin rumah impian dan langsung kejadian. Tapi ada juga yang butuh bertahun-tahun sebelum ngerasain hasilnya. Kenapa? Karena tiap orang punya struktur batin, karma, dan skenario hidup yang beda. Teknik ini bukan soal siapa paling kuat imajinasi,
Tapi siapa paling tulus menahan frekuensi tanpa bocor? Nah sekarang gue mau kenalin lo ke pendekatan khas hukum semesta. Kita sebut ini visualisasi resonansi sadar. Ini bukan metode ngelamun. Ini strategi batin yang ngasah kesadaran dan mengarahkan realitas dari dalam. Pertama, lo tentuin bukan cuma apa yang lo mau, tapi siapa diri lo saat punya itu. Jangan visualisasiin angka rekening, tapi bayangin rasa yang keluar dari versi diri lo yang udah punya itu. Bukan gue punya 500 juta, tapi gue adalah pribadi yang ringan, penuh syukur dan layak diberi amanah besar. Kedua, lo praktekin bukan pas lagi tenang aja, tapi pas lagi ditolak, disalahpahami, atau ditagih utang. Justru di momen paling brutal itulah lo aktifin visualisasi, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai penguatan. Ketiga, lo nggak cuma ngebayangin hasil, tapi ngerasain prosesnya. Rasain lo belajar, gagal, bangkit, ditertawakan, tapi tetap jalan. Karena itu yang bikin visualisasi lo grounded. Bukan hayalan, tapi blueprint hidup. Keempat, lo sisipkan elemen spiritual. Dalam setiap visualisasi lo, sematkan rasa yakin bahwa ini bukan kerja lo doang, tapi kerja sama lo dengan Allah. Lo bukan pusat dunia, lo cuma penyambung vibrasinya. Ketika lo jalanin itu dengan khusyuk, visualisasi berubah jadi doa batin yang paling cepat nyampe. Dan terakhir, lo jaga diam lo. Jangan koar-koar tentang impian lo ke sembarang orang, karena energi visualisasi itu kayak janin. Lo harus jaga dari pandangan toksik dan omongan pesimis. Biarkan realitas lo tumbuh dalam sunyi, sampai waktunya lahir. Dengan pendekatan ini, lo nggak lagi jadi pemimpi pasif, tapi lo jadi arsitek batin. Dan arsitek yang baik nggak kerja sendirian. Dia kerja bareng struktur spiritual semesta yang udah disiapin Allah sejak sebelum lo lahir. Bayangin, bangun pagi lo nggak lagi panik mikirin invoice yang belum lunas. Lo buka HP ada notifikasi transfer masuk.